Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Semangat Ramadan di 10 malam terakhir. Hari ini cerita lahir dengan host aku Windy beserta Dula Rika dan Dula Intan akan membahas topik tentang what's in your Dula bag. Kita pengen kasih tahu nih ke teman-teman apa sih tools-tools yang Dula pakai saat ngedula gitu kan. Nungguin Intan apa kita mau Nungguin sebentar. nungguin ya? Kayaknya emang Iya. dari semua pihak sinyalnya kurang optimal. Kenapa ya? Dan ini hopefully nggak cuma what's in your dula bag itu kan kayak apa namanya? Bukan buat dula aja sebenarnya ya, Hmm, hmm, tapi hmm. buat Ini bisa dicontek sih buat para yang ya parents untuk yang bukan bawa dula. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, tuh Intan udah request tapi Oh, kita udah belum kok, udah di dapat. approve kok, Udah udah di di proof ya. approve kok. Ada apa ini? Oke, coba aku ulang deh. Aku ulang Hmm. nih. Di dan Claudia, stay with us. Siapa tahu bisa sharing-sharing. Wida dan Claudia udah gabung Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam. Udah Masya masuk dah, Allah. alhamdulillah. Oke, kita nggak setema hari ini warnanya ya. Ya nggak apa-apa, colorful. Oke, kalau Intan, kita mulai kalau gitu. Intan gambarnya udah masuk ya di Windy ya? Di Videonya aku udah udah masuk belum? masuk. Di aku Oh, udah masuk. kenapa di aku belum ya? Aneh Ya banget kan, ya. Udah very nggak apa-apa. random kan sinyalnya. Iya, aneh, Oke so lah. strange. Ya udah, gimana? Oke, Lanjut. kita mulai ya. Robis Rohis Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, siapa ya mau aku tanya duluan? Ini karena dalam rangka Wood pengen sharing tentang apa aja sih ya seluk-beluk tentang dula, tapi hal receh yang ingin kita sharing hari ini tuh adalah tentang apa sih isi dula bag. Karena Tapi banyak juga sebelumnya nih, boleh. mungkin cerita dulu Dula tuh apa kali aja ada yang belum tahu. Oke. Dula itu apa buat teman-teman yang belum tahu. Jadi dula itu sebuah profesi ya. Kalau di Jakarta mungkin belum, tapi di luar-luar tuh sudah menjadi sebuah profesi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang saling membantu perempuan lainnya untuk mempersiapkan diri di kehamilannya, persiapan kehamilan, terus kehamilannya, sepanjang kehamilannya, sampai ke persalinan dan awal pengasuhan. Jadi kita itu memberikan edukasi, kita memantau. Tapi ini nggak dari segi medis ya. um, Mungkin ibu-ibu belum aware tentang budaya di Indonesia gitu. Kalau ibu hamil tuh ya perginya ke obgyn. Ini nggak ada urusannya sama dula karena dula tuh tidak menyentuh ranah medis sama sekali, tapi lebih kepada overall wellnessnya ibu. Dimana itu kan menjadi tanggung jawab seorang ibu dan of course suaminya yang ini mohon maaf bergoyang-goyang di dalam mobil. Of course suaminya juga yang sebagai berpartnernya dia gitu kan. Nah, banyak sekali orang tua tuh yang nggak terinformasi apa aja sih yang perlu dipersiapkan sepanjang kehamilan, di mana Allah kasih waktu 40 minggu tuh ngapain, goler-goleran aja, makan makan dan happy happy atau ngapain. Nah, di Dula ini salah satu peran edukasinya adalah mengedukasikan supaya kehamilannya ini harapannya insya Allah optimal dan ibunya tentunya diberi kemudahan dan juga mendampingi si ibu pada saat proses persalinan di hari hanya ya, dari bukaan demi bukaan sampai ke mengejan sampai ke awal pengasuhan insya Allah. Kalau dari Rika Intan ada tambahan apa enggak? Udah, Aman. Oke. Kita lanjut. Nah, setiap tahunnya tuh kita punya Pekan Dula Internasional, di mana kita memberikan awareness lebih luas lagi tentang peran dula, agar ibu-ibu dan orang tua, ayah juga ya, merasa punya teman gitu, nggak jalan sendirian, punya teman dalam melewati proses-proses yang penuh perjuangan kalau kata aku ya. Penuh perjuangan, nggak usah, aku nggak bohong, masih penuh perjuangan, tapi kalau kita tahu caranya tentu insya Allah akan lebih legowo dalam menjalaninya gitu. Lebih siap, lebih ajak gitu. Oke, dan kali ini yang ingin aku ulik adalah selama kita ngedula ini, dula-dula itu kalau mendampingi itu mereka ngapain, ibunya tuh diapain. Boleh dong kita bongkar isi tas kita
supaya ibu-ibu kebayang nih atau bapak-bapak kebayang kalau pas didulain mereka ngapain, nungguin doang, cuman kayak sabar bu atau ngapain nih, ada nggak tools andalan Rika dan Intan? Aku mulai dari Rika dulu deh. Oh, aku nih. Hmm. Oke. Banyak ya sebenarnya dan kadang-kadang isi tas kita tuh beda ya isinya ya. Iya. Nah, nih salah satunya adalah kurma. Kurma ini sebenarnya fungsinya dua ya, karena ini buat bekal aku sendiri, karena kita kan nggak tahu akan berapa lama nemenin ya, bisa jadi ya begadang-begadang atau sampai besoknya. Dan mungkin nggak selalu punya waktu yang proper untuk kita makan siang di waktu yang ini dengan jumlah yang cukup. Jadi kurma itu tujuannya yang pertama adalah untuk bekal aku sendiri dalam menemani supaya ya udahlah biar ada yang masuk aja. Tapi ternyata ini juga si bekal-bekal aku nih juga kepake nih buat ibu bersalin karena mungkin walaupun sudah di plan kadang-kadang ibu bersalin juga ternyata nggak bawa atau mungkin nggak masuk berplan dia tapi di hari H ternyata bisa bermanfaat, ternyata oh yaudah boleh deh dicoba gitu, yang tadinya mungkin kayak aku nggak suka kurma, aku nggak mau bawa kurma, tapi ternyata ketika dicoba disodorin ya udah mau aja, karena kurma ini dia tuh kan kecil ya, praktis, maksudnya tinggal lep aja. Terus dia nutrisinya tuh kaya banget gitu. Dia instan booster lah buat energi. Jadi ada gula, karbo juga ada. Terus zat oksitosin like yang membantu kontraksi di situ juga ada. Mineral tuh lengkap banget, luar biasa, masya Allah ya kurma ini. Dan ternyata kalau ada di riwayat persalinan Siti Maryam pun yang ketika lahiran ada diminta oleh malaikat Jibril untuk makan bersenang-senang hati, minum bersenang-senang hatilah itu di dekat pohon kurma, yang disuruh menggoyangkan pohon kurma, ya makan apa lagi kan disuruh menggoyangkan pohon kurma, ya makanya kurma itu yang riwayat yang kita temukan juga kan di Al-Quran gitu. Jadi hikmahnya kita makan makanan yang emang sudah dituntun dalam kisah persalinan satu-satunya yang ada di Al-Quran. Udah gitu gini, kadang-kadang tuh ibu bersalin itu sebetulnya kan harus sering makan ya, karena kan buat energi. Tapi untuk makan the whole plate of complete meal yang ada nasi, lauk pauk gitu tuh, ya gimana ya? Ya. Kadang-kadang iya mau lapar ya, ngunyah. Ada sih ibu yang oke banget, yang dia walaupun lagi kontraksi dia yang nyam ada, tapi banyak juga yang enggak, kayak aduh udah cukup 1 suap 2 suap udah cukup gitu, padahal dia butuh energi yang banyak. Nah, ini energinya itu kan tinggi banget. Dan kita kalau misalnya cukup energi, kita juga punya modal untuk bisa bilang ke dokter atau tenaga medis, nggak usah diinfus deh gitu. Nggak usah diinfus energi, karena kalau diinfus energi kan apa ya, udah kita keikat sama si kabel selang infus kan jadi susah gerak, itu jadi nggak nyaman. Nggak leluasa ya. Nggak leluasa. Itu sih salah satu manfaat si kurma itu ringan cerna, jadi dia kayak cepet ngaruh gitu ke energi ketimbang makan berat, karena makan berat kan perlu proses yang lama ya untuk metabolisme itu kan. Ya, cepet ya. Instan superfood banget sih menurut aku. Ada tambahan lagi mungkin Mbak Windy. Ada nggak jenis kurma yang dipakai yang biasa Rika bawa? Aku sih nggak terlalu milih ya. Mungkin ada perbedaan kandungan dan mungkin preferensi ibu bersalin juga akan beda-beda. Jadi kalaupun ibu bersalinnya emang sudah masukin ke birth plan, ya dia yang bawa sendiri apa yang menjadi preferensi dia gitu. Cuma kalau yang aku bawa biasanya yang aku stok di rumah biasanya sih kurma sukari ya, emang karena sukanya itu gitu. Dia kalau ketemu yang tepat tuh emang manisnya nggak terlalu manis, maksudnya dia nggak terlalu biung lah gitu, terus kekenyalannya juga pas. Aku sih pribadi suka, jadi kalau aku misalnya juga suka sih itu gitu, jadi kan ya itu preferensi aja sih apa yang kita suka gitu. Ya itu deh kurma. Mungkin ada tambahan. Oke, aku izin nanya ke Intan dulu. Intan bawa kurma juga, Tan. Kalau Intan punya apa nggak jenis kurma yang memang selalu dibawa, atau ada makanan apa lagi nih? Kita bahas makanan dulu deh. Kalau kurma sih aku nggak selalu bawa ya, karena kan aku nggak selalu nyetok di rumah kalau kurma. Cuma biasanya yang hampir selalu aku bawa tuh minuman sih, gitu. Minuman air kelapa. Karena iya juga ya. Itu kan isinya elektrolit ya gitu. Nggak semua ibu tuh air putih tuh ketelan. Kadang tuh kayak
pengen yang lebih berenergi gitu. Jadi biasanya aku bawain air kelapa. Karena air kelapa, nah karena dulu waktunya tidak tentu dan aku nggak selalu nyetok air kelapa juga di rumah, jadi biasanya beli yang available ada di minimarket gitu. Cuma memang cari yang kandungan 100% air kelapa karena biasanya suka ditulis tuh kayak koko gitu kan, tapi sebenarnya campuran air kelapanya kayak cuma berapa 90%, 80%, tapi ada kok yang dia jual tuh 100% gitu. Jadi kadang tuh aku kasih ke ibunya atau emang ya tadi kata sama kayak Mbak Rika, sebenarnya tuh minuman buat aku sendiri gitu karena kan sama Buat tuh booster butuh kita ya. sama tetap harus terhidrasi dengan baik juga kan selama kita Heeh. dampingin ibu bersalin gitu. Jadi Hmm. biasanya aku beli air kelapa yang memang ya kan kadang tuh ada yang suka ada sedotan sama ada yang ada tutupnya. Nah biasa aku beli yang ada tutupnya tapi aku juga bawa sedotan. Kenapa? Karena Hmm. satu dia nggak langsung diminum dengan cepat habis kan, jadi makanya butuh yang ada tutupnya. Nah tapi tools penting lainnya adalah sedotan sih yang selalu dibawa Oh karena iya. di provider tuh nggak semuanya nyiapin sedotan atau kayak misalnya pun nyiapin kan kayak lebih text time ya buat kita minta sedotan gitu. Jadi Hmm. itu bawa sedotan biar si ibu tuh langsung kayak ya udah disodorin aja gitu sedotan di bibir, karena kalau misalnya udah disedotan langsung biasanya diminum ya walaupun cuma teguk, 2 teguk, 3 teguk ya dapat lah gitu minum, dibanding kalau ditawarin mau minum nggak pasti dia nggak mau minum gitu kan. Jadi ya udah harus langsung Iya, ya, rewel dipaksa ya aja kalau buat misalnya udah minum. di fase-fase berjuang, emang kita mesti punya trik-trik sedotan. Oke. Eh, Intan dan Rika boleh nggak share impact dari dua makanan dan minuman yang kalian bawa ini ke ibunya gitu, ke proses persalinannya? Kalau misalnya kita mau bicara tentang outcome atau manfaat kurma yang sifatnya melancarkan persalinan, itu tuh sebetulnya bukan waktu hari H sih. Jadi kurma itu harus dikonsumsi sebelumnya. Kalau untuk dapat manfaat kayak lebih cepat persalinannya atau lebih lancar, itu tuh ini sih jauh sebelumnya harus rutin dikonsumsi gitu. Kalau menurut penelitian kan mulai usia kandungan sekitar 36 minggu tuh makan setiap hari 6, boleh 7 atau kalau mau dibikin ganjil 7. Itu ada buktinya tuh untuk mempercepat persalinan. Tapi kalau misalnya untuk hari H sendiri, yang aku pahami sih untuk sebagai booster energi sih, karena dia cepat cerna gitu. Iya si booster itu ya. Kalau Intan? Nah, kalau aku sebenarnya kayak kalau misalnya direct langsung banget tuh nggak kelihatan banget gitu. Maksudnya kayak ya kan apa namanya kayak sampelnya juga nggak banyak-banyak banget nih gitu. Cuma memang salah satu manfaat dari elektrolit juga untuk ngebantu buat ibu yang ketubannya udah pecah gitu, karena ketika Oke. ketubannya udah pecah kan kita butuh intake cairan jauh lebih banyak dan lebih cepat kan gitu. Nah elektrolit itu yang disarankan salah satunya selain air mineral gitu, lebih cepat buat ngisi baliknya nih gitu. Jadi selain memang dapat tambahan energi, dapat hidrasi yang baik, nah juga buat ngebantu nge-refill si air ketubannya buat ibu-ibu yang udah ketuban pecah dini gitu. Karena kan kondisi tiba-tiba di hari H nggak tahu ya, mungkin emang ketubannya baru pecah pas sudah bukan lengkap dipecahin, ada yang pecah di bukan 78, ada yang bahkan mungkin baru pecah ketubannya tuh pas belum ada bukaan atau masih bukan 1-2. Nah, si air kelapa ini tuh yang ngebantu untuk nge-refill lagi si air ketubannya ketika memang dibutuhkan gitu. Cuma memang Dan nggak si ya maksudnya nggak kelihatan drastis gitu, tapi secara teori tuh elektrolit ngebantu di situ juga gitu. dan dia tuh ngebantu energi booster juga nggak sih elektrolit itu ya? Ya. Ya kan? Jadi ibu-ibu tuh perlu tahu kalau proses bukaan itu bagi kita yang kurang energi ya naudzubillah sih, memakan banyak tenaga banget gitu. Karena itu nggak terjadi selama 1-2 jam. It could be bervariasi banget lah ya. Intinya kita itu ikhtiarnya pada mempersiapkan kecukupan energi kita nih. Jangan sampai pas lagi ngeden setengah jalan udah lelah gitu. Nah, apa namanya, kurma dan air kelapa inilah yang bisa kita pakai untuk menjadi booster energi. Menarik banget ya kalau teman-teman yang nyimak boleh nih langsung masukin ke packing listnya nih, harus punya nih dan di-share ke suami. Oke, next tools andalan lain selain kurma dan air kelapa. Intan dulu sekarang. Tools lain itu aku selalu bawa ini. Kebetulan kayak
pas lagi ada di meja depan aku. Nih, kayak ini tuh bawa kompresan gitu. Heeh. Jadi kalau aku milih yang memang nggak apa namanya, kan ada yang elektrik juga kan. Ada yang Cuma aku milih kayak biar lebih ringkas aja sih, karena kayak ya bisa di pack jadi jauh lebih kecil gitu. Nah, si kompresan ini itu sangat membantu untuk ditaruh di pinggang belakang yang bawah gitu. Karena satu fungsinya selain dia merelaksasi ibu karena dia hangat, dia juga membantu untuk merilekskan fasia sebenarnya ketika supaya ligamen-ligamen yang ada di panggul itu tuh jadi lebih rileks dan ngebantu untuk mobilisasinya tuh jadi lebih luas gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya pakai anduk anget gitu kan basah-basah kan, nah habis basah kan nanti Dingin ya badan jadinya jadi ya. dingin gitu, jadi dingin. Sedangkan kalau ini tuh jadi bertahan lebih lama juga, kayak nggak harus bolak-balik ngangetin lagi, ya tinggal diisi di kamar mandi aja air panas, atau enggak kalau di kamar mandi nggak ada air panas, aku biasanya pakai air dispenser gitu. Jadi kayak ya udah tinggal diisi, ini bisa bertahan lumayan lah beberapa waktu gitu, nggak harus bolak-balik. Dan biasanya ibu tuh pas dikasih ini kayak abis lahir tuh kayak, Mbak kemarin tuh pakai apaan sih, di pinggang enak banget gitu. Kayak padahal aku cuma bawa kompresan ini doang, beli di marketplace, kayak murah kok gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak ada yang dampingin, nih masukin aja ke berplan di packing listnya gitu, bawa si kompresan anget, karena itu sangat membantu untuk nyamanin dan juga membantu di proses persalinannya juga. Jadi ini untuk comforting tools ya, kayak comfort measure ketika ibu mengalami ketidaknyamanan saat proses persalinan gitu kan. Sekarang ada juga yang rechargeable loh. Iya, rechargeable itu yang kalau aku taunya yang kabel tuh kan agak ribet ya, kita harus nyari source kabel, harus agak rempes sih menurut aku, terus jadi terbatas gerak. Kalau yang Intan pakai sih kayaknya udah fleksibel kemana-mana, terus kadang-kadang kalau butuh kompres dingin juga bisa diganti juga gitu. Iya, betul. Sama iya, ini juga selain apa namanya, aku pakai buat nemenin ibu lahiran, kalau apa namanya, kalau misalnya konseling laktasi juga buat ngisi air hangat, buat ngisi dingin tuh juga kadang aku suka pakai gitu. Iya. Oke, kalau dari segi dari Rika nih, comfort tools yang Rika bawa apa? Ini nih salah satunya adalah si bola tenis dimasukin ke manset atau kaos kaki gitu ya. Alat pijat sebetulnya banyak ya, ada juga yang dijual udah jadi tuh yang kayak roller yang banyak itu. Nah itu aku nggak punya, adanya ini. Sama ini juga ditaruhnya di sepanjang spine ya, di tulang belakang dari atas sampai bawah. Lower back sih yang biasanya suka enak ya di rolling. Tapi ini juga ternyata setiap comfort tool itu kita juga harus selalu lihat responsnya, karena ibu-ibu juga beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang biasa aja gitu dengan si alat ini. Terus apalagi ya, comfort. Oh mungkin ini sih Birth sling tuh bukan kain jarik ya, tapi aku tuh punya tahu nggak yoga swing? Iya kayak gitu, paham Yang aku. digantung itu, tapi itu aku nggak selalu bawa, sangat jarang bawa. Kenapa? Karena di klinik atau rumah sakit susah untuk nemuin tempat untuk ngegantungin di pintu atau apa gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya kondisinya memungkinkan, itu aku bawa karena itu bisa alat buat gelantungan dengan berbagai macam posisi supaya ibu bisa upright, bisa tetap tegak. Nah, itu juga sebagai informasi, kalau ibu bersalin upright atau tegak posisinya, itu juga akan menguntungkan proses persalinan, mengikuti gravitasi. Berbagai macam posisi upright, bisa sambil jongkok tapi pegangan. Kalau jongkok kan capek ya, itu tuh kerja otot banget, apalagi nggak semuanya fleksibel bisa turun. Jadi bisa squatnya, jongkoknya sambil pegangan sama sling itu, bisa juga sambil swinging atau merebahkan badan ke sling itu. Nah itu aku bawa, jujur aja aku baru sekali bawa itu. Oke, boleh tahu di mana nggak rumah sakitnya? Kok kayaknya jarang sayangnya ada ya? Karena di rumah lahirannya. Oh oke, di rumah ya. Karena di rumah lahirannya. Nah jadi aku sedikit cerita nih, agak out of topic ya. Jadi itu kan kita teori yang kita tahu dan kita pelajari di pelatihan ya. Kayak wah, kita kan dulu pernah ikut pelatihan yang apa sih namanya itu, sling Rebozo apa juga, sih? Ya, tapi khusus untuk berbagai macam teknik gitu kan. Jadi
sebagai dula tuh kita kayak punya wish, punya ego gitu ya untuk bisa, Pengen wah kapan nyobain ya aku bisa mungkin, nerapin ini nih. Jadi begitu ketemu momennya, yes, aku bisa cobain ini gitu ya. Akhirnya aku bawalah, pengen nunjukin juga sama ibu bahwa ini tuh works loh. Cuma at the end ini juga menarik peran dula ya, bahwa ternyata kita tetap harus menghargai prosesnya ibu. Jadi ibu yang aku datangin ini di momen home birth ini udah aku siapin sling, mereka udah siapin bed kolam untuk water birth, tapi at the end semua itu nggak kepake. Akhirnya kasur birth dengan posisi yang mungkin secara di kamera juga bajunya juga mungkin kurang estetik untuk di kamera gitu. Pokoknya tapi semuanya lancar, dan akhirnya kalau kita dari sudut pandang dula, kita akhirnya oke, ya udah ini semuanya all about mother gitu, walaupun dalam hati ya nggak jadi dia kepake yoga swing yang aku pengen praktekin gitu. Tapi ya anyway itu salah satu tools yang aku pakai kalau misalnya bercita-cita aku pakai yang ternyata belum pernah kepake kalau misalnya memungkinkan. Itu buat comfort ya sama si bola ini. Apalagi yang lainnya manual sih, biasanya pijat manual, itu berarti nggak pakai alat ya, nggak ada di dula bag. Oh ada ini ya, kain jarik bisa ya. Kain jarik mungkin Intan mau cerita kali, Intan aja cerita. Tapi sebelum itu aku mau nyelip sebentar nih buat ibu-ibu yang belum pernah melahirkan gitu ya, belum kebayang kayak apa sih cerita Mbak Rika itu kok rumit banget berposisi inilah berposisi itu. Nah itu kita tuh ada ya materi kelas kita khusus untuk active birth, di mana ibu-ibu akan belajar gitu berbagai variasi posisi bersalin gitu dengan segala teorinya, sehingga tuh masuk logika gitu. Oh ternyata kenapa aku perlu melakukan begini dan begitu, itu karena ada teorinya dan ada buktinya gitu, ada bukti ilmiahnya, sehingga ketika ibu terinformasi dia lebih paham gitu bekerja sama dengan tubuhnya untuk bisa mencari posisi ternyaman bagi diri masing-masing gitu Bu Ibu. Jadi boleh ya misalkan nanti mau belajar, pantengin aja kelas-kelas cerita lahir di Instagram cerita lahir untuk tahu jadwalnya. Insya Allah abis lebaran baru ada lagi. Oke, Intan. Lanjut. Kalau si kain jarik itu pasti bawa gitu satu ya. Selain buat ibunya, kadang tuh kepake banget buat aku kalau kedinginan pas lagi jam tidur. Bukan jam tidur sih, maksudnya kan kita kadang malam suka gitu ya. tidur ya gitu pas malam yang emang ibu dan ayahnya emang mereka bisa istirahat ya kan, kita juga pakai buat istirahat juga gitu. Apalagi kalau misalnya persalinannya udah memanjang yang udah lebih dari 10 jam gitu, kadang tuh aku pakai buat kalau bantuan aku tidur juga. Nah tapi kalau buat di ibunya itu tuh satu, kita bisa pakai berbagai macam teknik buat menyamankan dan buat mengoptimalisasi juga gitu, kayak misalnya yang digoyangin bokongnya, terus yang diangkat perutnya sambil digoyang-goyangin juga itu tuh biasa kepake. Sama kalau misalnya lagi nggak dipakai buat itu dan ibunya lagi aktif gerak, itu biasa aku pakai buat belly wrap gitu, buat wrapping perutnya sambil ya dipegang sama ibunya untuk ngebantu ngangkat si perutnya, sehingga direction bayinya itu tuh lebih mudah untuk searah sama jalan lahir gitu, dan ngebantu juga kayak nggak gitu berat bawa perutnya ibu gitu. Jadi si kain jarik bisa dipakainya macem-macem banget sih di hari H gitu. Tapi kadang di ibu juga mereka udah bawa kain jarik sendiri gitu, karena ya kadang di checklistnya tuh udah ada kain jarik, ya udah kita pakai punya dia. Nah yang punya aku kadang biasanya jadi pakai buat yang belly wrapping itu sih gitu. Oke. Terus aku tuh pernah lihat Rika tuh dulu ya bawa sisir. Boleh nggak diceritain sisirnya buat apa sih? Buat nyisir rambut kah? Bisa juga ya. Kalau rambutnya berantakan bisa tuh disisir. Kebetulan sisir yang biasa aku pakai itu hilang, guys. Jadi sisirnya tuh sisir kayu, sisir Cina gitu loh. Jadi ini aku pokoknya kurang lebih kayak gini. Ini bukan biasanya aku nggak pakai yang kayak gini karena ini sisir plastik. Sebenarnya bisa aja pakai ini, cuma ininya kayak terlalu tipis dan terlalu tajam. Jadi kalau sisir kayu itu tuh ini agak lebih tumpul dan lebih jarang-jarang. Dan digenggamnya tuh enak aja gitu kalau kayu. Jadi tujuannya bawa ini adalah ini untuk apa ya, salah satu metode distraction. Jadi selain distraction, ini juga bisa karena dia teorinya diletakkan di sini nih. Di sini juga ada titik acupressure juga gitu yang ternyata bermanfaat. Jadi ditaruhnya di sini, kemudian digenggam aja sehingga ibu bisa ngatur sendiri
kanannya gitu. Jadi dia sendiri yang ngatur, ini bagian dari ibu ngerasa berdaya juga ya, dia sendiri punya kontrol terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi ada sebuah teori lah ya, teori namanya gate control teori. Jadi sensasi atau stimulus yang ada di seluruh tubuh kita itu kan dianterin ke otak nih lewat tulang belakang. Nah itu ada gate ceritanya, ada gate atau gerbang di mana dia bisa dibuka tutup. Prinsipnya adalah tubuh kita ini sebetulnya cuma bisa memperhatikan satu hal, sensasinya tuh lebih dominan untuk fokusnya ke, kalau kita sebenarnya enggak sih, kita kadang suka bisa ngerasa sebelah sini ada rasanya ini, sebelah kanan ini, cuma kayak fokus kita tuh hanya bisa ke satu. Sehingga dengan adanya ini, selain ada titik acupressure, dia juga bisa kayak mengalihkan si atensinya terhadap perhatian rasa attention-nya sakit tuh ya. lebih ke sini. Dan tujuannya mengalihkan tuh sebenarnya bukan ini bikin sakit, enggak gitu, tapi intensitas sensasinya sebetulnya. Dan ini nggak harus, sebetulnya ternyata nggak harus pakai sisir juga. Kalau prinsipnya gate control teori itu nggak mesti pakai sisir juga. Cuma kalau pakai sisir kan itu dia ada manfaat titik acupressure juga. Intinya adalah mengalihkan dengan perhatian itu supaya sensasinya lebih ke sini daripada ke kontraksi. Kemudian contoh cara lain untuk mengalihkan adalah pakai handuk. Jadi handuknya itu dicelupin dikompres sebenarnya ya, atau kompres dingin. Air dingin ya, bukan air es, air dingin aja. Kompres itu tuh kayak kalau misalnya lagi di puncak-puncaknya rasa kontraksi yang begitu intensif, let's say di fase transisi ya, transisi itu fase akhir banget yang kayak kadang-kadang ibu udah bilang, aku nggak kuat lagi. Nah itu kan ciri-cirinya gitu. Nah waktu ibu bilang aku nggak kuat lagi, itu kan pikiran tuh udah berkecamuk nggak karuan kan. Nah itu kayak salah satu cara adalah ya udah si anduk itu taruh aja tak gitu. Men-switch itu ya, kayak men-hijack. Kayak gitu, kayak lebih membawa diri itu fokus lagi kayak gitu. Let's do this gitu. Jadi itu sih salah satu itu trik yang belum pernah aku lakukan sih. Ya coba. Ya ternyata kita ini ya punya teknik yang bisa dilakukan atau tools yang beda-beda kan di tas kita, karena teknik itu banyak banget gitu, dan kita mungkin kalau ikut pelatihan lagi ada lagi yang lain. Iya selalu ada ya, karena variasi saking banyaknya, preferensi setiap ibu juga pasti bervariasi banget, jadinya emang banyak gitu. Dan kadang-kadang Intan sama Rika kayak bawa toolsnya itu semua dibawa atau instinctively aja gitu, aku pengen bawa yang ini deh kayaknya gitu. Kadang ada yang emang pasti wajib dibawa, kadang ada yang kayak perlu nggak ya, kayak nggak perlu deh, nggak usah gitu. Kayak misalnya beberapa yang kadang opsional aku bawa tuh kipas sih gitu. Jadi kayak kipas tuh kayak pas aku persalinan kemarin aja itu aku kepake banget tuh kipas, kayak suami aku ngipasin pakai tangan sampai pegel, berubah dikit aja anginnya udah dimarahin gitu karena jadi pas beberapa kali tuh lahiran aku bawa kipas, dan itu kepake di pas lagi proses mengejan gitu. Kayak kadang pas mengejan tuh ibu tuh kepanasan banget kan. Nah jadi kadang tuh kipas aku pakein, tapi ada ibu yang kayak kipas tuh merasa jadi distraksi dia juga gitu. Jadi tergantung kondisi juga nih si kipas tuh membantu atau enggak gitu. Ya kalau misalnya dilihat ibunya yang, karena kan tipe ibu lahiran beda ya, ada yang dia sukanya dingin, ada yang suka tuh ada yang nggak tahan gerah gitu kan, kayak emang sampai yang kita nemenin aja tuh keringetan, kayak menurut dia tuh segitu aja tuh masih dingin gitu. Jadi kalau misalnya aku lihat ibunya yang dia emang suka dingin, aku keluarin tuh kipas. Tapi kalau misalnya dia nggak suka dingin, ya aku nggak pakaian kipas. Atau misalnya pas lagi selama keperjalanan prenatalnya gitu sebelum lahiran, udah tahu nih, oh dia tuh emang kayak kalau tidur tuh prefernya yang kayak gimana, emang dia suka dingin atau enggak. Nah itu juga yang bikin bawa nggak ya si kipas gitu. Mungkin dari kayak udah screening sejak kita prenatal meeting gitu kali ya, oh nih ibunya karakternya kayak gini nih, kayaknya kesukaannya kayak gini, jadi kita bisa mengira-ngira apa yang mau kita bawa di doula bag kita gitu ya. Nah itu tadi kan Windy bilang, oh iya baru dengar tuh tentang anduk ya. Nah aku baru dengar tentang kipas nih. Iya juga dicoba. Bener-bener kayak berarti semua harus dibawa nih, kayak jangan kayak harus punya alat sulap doula itu harus
harus punya banyak alat sulap yang bisa memanipulasi ibu untuk tetap fokus gitu. Kipasnya kipas portable aja gitu yang kecil, Yang tapi cas dulu tuh gitu aku kan. yang di cas dulu punya kipas, itu enak banget, dia kecil dan dia kadang dia tuh bisa dilipat gitu, jadi bisa aku taruh aja di kasur gitu kayak diam gini sih kipasnya, tapi itu Oh, iya, kipasnya iya. hilang rusak gitu, jadi udah nggak bisa dipakai. Nah aku nggak, si itu tuh kayak udah nggak diproduksi lagi, jadi nggak tahu beli di mana, jadi Ya, sekarang kayak aku bawa kipasnya yang Yang dipegang, pegang. kecil. Menarik. Tadi ya, cerita Rika, tersisir dari Rika, aku tuh juga punya kayak sensory ball gitu kan. Sebenarnya itu sensory ball mainan anak-anak, tapi waktu itu pernah aku bawa nih. Pertama tuh aku beli di satu toko, dia kayak sensory ball, tapi dia tuh lebih ke massage ball gitu, kayak untuk di kaki. Itu tuh dari keramik dan keras banget. Surprisingly saat aku bawa, satu ibu ini suka banget menggenggam ini bola sampai ya dia genggam saking kencengnya tuh sampai tangannya tuh biru, tapi dia bilang mbak itu enak banget bolanya. Aku rasa-rasa sendiri, ya ini bolanya tuh kenceng banget loh, tapi dia menggenggam segitu kencengnya sampai tangannya tuh biru-biru gitu, karena kan dia berduri-duri kan sensory ball itu kan. Nah terus karena aku pikir oh nih ya, aku harus cari bola versi yang lebih ringan kan, supaya nggak sampai cedera nih ibunya. Beli yang versi plastik, tapi si duri-durinya tuh lebih kecil-kecil lagi kayak jarum gitu, tapi nggak sekecil jarum lah, intinya dia lumayan tajam ketika dipegang. Nah kalau itu aku belum coba, tapi enak nih si bola kalau diinjak-injak digelinding-gelinding tuh apa ya, kayak satu sensasi menggelitik, jadi fokus kita lebih ke sama kayak anak-anak belajar sensori gitu, atensinya benar-benar nyampe ke situ. itu di rolling-rolling sama kita Di rolling, sambil di tidur, rolling rolling ya, ibunya tidur. ibunya berbahan miring. Terus Kita kita yang rolling ngerolling. punggungnya, kadang-kadang diremes-remes tuh buat apa ya, kayak kalau kita cemas kan kita perlu Oh iya. something untuk grab on gitu kan. Nah dia tuh sama konsepnya kayak sisir. Oh, jadi tapi dia bisa dipegang, dia bisa Mm-mm. di kaki. Oh, menarik, menarik. Iya, sayangnya nggak aku bawa nih barangnya, lagi di Iya, iya, jalan iya, iya. soalnya. Ah, Oke, menarik. next apalagi ya selain tadi kurma, kelapa, sisir, kipas, kain sling, dan rebozo. Aku bawa ini, bawa print out birth plan. Hmm. Jadi kan kalau ngedula kan kita beberapa kali meeting, bahkan kelas kan, untuk mempersiapkan perencanaan buat persalinannya ibu. Dan tiap ibu tuh punya preferensi yang beda-beda. Walaupun sebetulnya ada hal yang standar sih ya. Ada hal yang standar, biasanya orang yang udah kayak prepare untuk mempersiapkan birth plan itu ada hal-hal yang tipikal sebetulnya. Tapi kan ada juga yang beda, sehingga itu jangan sampai ketukar. Apalagi mungkin kita lagi menghadapi klien yang agak berturutan gitu ya, jangan sampai ketukar kan, karena kita kadang-kadang bisa bareng-bareng nih periode untuk kita meetingnya sama mereka kan gitu. Jadi jangan sampai hari-harinya ketukar. Cuma pada dasarnya sih aku selalu, dan kita pasti selalu ngafalin dulu isi birth plan-nya klien kan gitu. Cuma ini kayak buat ketentraman hati aja sih birth plan itu. Jadi kalau aku berangkat ke klinik, misalnya bawa kendaraan di parkiran, itu aku take time dulu buat baca birth plan dulu. Oke, udah hafal tapi dimantepin lagi. Oke, ini yang ini nih biar nggak ketukar sama yang lain. Baru masuk ke ruang bersalin. Gitu sih. Intan sama Rika pernah nggak dapet request yang paling aneh gitu? Yang kayak, ih, pernah nih. Aku ini sih, maksudnya aku pernah sih dapatnya sebetulnya Masya Allah sih requestnya, tapi baru aku jumpai sama satu klien ini. Jadi beliau minta, ini berarti nggak ada hubungannya sama alat-alat ya, tapi ini requestnya beliau, dia minta ya karena ingin menyambut bayi ini betul-betul dengan selembut dan se-welcoming mungkin, nggak cuma buat mereka, tapi bayi ini dianggap sebagai subjek jiwa yang sudah penuh ya, sudah hadir, sehingga minta pada saat bayinya lahir, minta tolong sama semua tim di ruangan untuk sapa dan sebut namanya. Namanya udah disiapin. Jadi ketika bayinya lahir, siapa misalnya? Ani gitu ya. Assalamualaikum. Kok Ani sih, kayak ini Jess Badudu banget ya. Jadul. Bayi aku Jadi, Duha. Assalamualaikum Ani gitu. Assalamualaikum, ya gitu disebut namanya. Gitu itu yang wah Masya Allah sih, itu membuat suasananya jadi lebih sakral gitu. Jadi
ya bayi kan sudah punya jiwa dan dia sudah bisa mendengar, dia mendengar oh sambutan dari orang-orang di sekitarnya termasuk suara dari orang tuanya. Gitu sih yang agak Menarik unik. ya itu ya. Jarang terpikir tapi itu sebenarnya welcoming yang sangat hangat gitu ya, hangat bagi jiwa gitu nggak sih? Merasa Betul. diterima. Kalau Intan pernah nggak dapat request apa mungkin Enggak dari sih. segi comfortingnya maunya gimana gitu? Nggak ada. Kayak kalau misalnya yang kayak bener-bener berbeda banget sih nggak ada, kurang lebih sama-sama aja sih requestannya, kayak kita bantunya apa, dia pengennya apa, kurang lebih sama Karena mirip-mirip. mostly ibu-ibu tuh pasti mereka juga nggak tahu ya mau diapain. Pokoknya gue mau enak tapi bingung gitu enaknya diapain gitu nggak sih? Jadi mereka lebih cenderung nurut-nurut kecuali yang rewel. Ada juga kan yang rewel kayak aku nggak mau gini nggak mau gitu terus maunya apa nggak tahu. Nah ini pentingnya belajar bu ibu ya. Jadi kita kenal nih sama tubuh kita dan batasan kita. Terus kita bisa mengkomunikasikan kita itu butuhnya apa dan itu akan lebih mudah disupport. Oke, apalagi nih yang perlu Kalau dibahas Windy lagi tadi ada, apalagi yang Windy apa? Windy yang belum belum ada di tas, yang belum kesebut apa yang beda? aku belum sebut ya. Aku tuh paling paling banget ini kayak kayak shortcut tools aku itu aromaterapi. Oh, oke, Sama oke, oke. biasanya aku bawa antioksidan drink yang juga fungsinya untuk support energi ya. Eh apa namanya si aromaterapi ini karena dia ngefek banget untuk mendistract. Tapi nggak semua ibu suka juga ya. Terutama aroma-aroma yang strong itu nggak semua ibu suka. But mostly aku kalau misalkan pasang diffuser, pasang apalagi di waktu-waktu mereka butuh tidur, masih bukaan awal gitu, mereka misal cemas gak bisa tidur, biasanya aku diffuse, biasa aku oles juga dan sedikit massage di punggung, tapi itu diencerkan dengan sangat encer, fungsinya lebih kepada relaksasi aja gitu, supaya mereka punya sedikit jeda untuk tidur tenang dulu nih, karena tidur kan akan ngebus energi juga kan, kalau si ibunya dibiarkan nggak tidur, tetap rewel sepanjang entah berapa 10-12 jam, kita aja kayaknya sepaneng ya kalau 10 jam nggak tidur tuh, saya bukan 10 jam nggak tidur, tapi lebih kepada 10 jam menghabiskan energi dan nggak diberi kesempatan refill. Nah itu sangat melelahkan. Karena kuncinya khawatir di saat mengejan, energinya udah hilang. Nah terus juga si aromaterapi ini ngebantu dia untuk relaksasi nafas, jadi kayak lebih fokus gitu kan, karena dia si otak ini kayak recognize aroma dan dia berusaha mencium baunya dan itu butuh fokus lebih lebih daripada tanpa si apa namanya tanpa aroma. Kalau pada ibu-ibu yang sudah terlatih mereka kayak bisa fokus, oke, ingetin aja keluar masuk udara dari hidung, tapi ada juga yang terbantu banget nih untuk nge-distract atensinya dengan si aroma ini. Itu Hmm. kayaknya yang udah shortcut aku bawa banget kalau udah rewel aku udah capek langsung keluarin. Kenapa shortcut? Kalau dari awal kan juga oke juga tuh. Eh, kenapa ya? Biasanya aku memberikan ruang dulu untuk si ibunya berprogres dulu nih, gitu kan? Karena nggak Heeh. semua semua persalinan aku akan keluarin si aromaterapi ini gitu. Especially kalau untuk udah overly panjang, terus udah kadang-kadang gini, apa ya? Kalau si ibu udah tidur dari awal gitu, udah tidur lama, terus aku nggak bisa jadi kayak nanti dia bisa males untuk gerak, terjadi lebih mager gitu. Ini yang aku nggak bisa hitung gitu. Gimana nih efek si ibu emotionally dan mentally terhadap si aromaterapi ini. Jadi aku keluarin kalau aku udah hitung-hitung nih kayak dia butuh tidur deh, kayak dia udah tegang deh gitu. Oh, oke. Ya, 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 ya. Mm-mm. Menarik, menarik. Hmm. Oke, apalagi ya? Apalagi ya. Hmm, oh ya untuk personal needs kayaknya kita nggak perlu bahas ya. Apalagi ya kira-kira Udah sih. Udah sih kayak kayaknya dari aku. kayak ada Oh, tuh. aku paling ini sih bawa ini. Biasanya tuh aku juga bawa peraga payudara sama bayi gitu, Oh karena iya, kan iya. kita dampingin kan nggak cuma abis lahiran terus ketinggal gitu kan. Biasanya kan kita kan stay ya kurang lebih 2 jam after persalinan gitu. Jadi kita mendampingi juga proses ketika ibunya lagi IMD, lagi inisiasi menyusui dini gitu. Nah, aku kadang bawa si payudara dan bayi itu dan aku keluarin ketika udah beres IMD gitu ya. Terus habis itu kita lihat, tergantung kondisi juga sih. Kalau misalnya ibunya kondusif untuk bisa sambil dengerin. Nah, jadi pesanan pulang aku sebelum aku pulang tuh adalah gimana pelekatan yang benar untuk menyusu gitu, Hmm, karena itu
di WHO sendiri pun juga merekomendasikan di 24 jam pertama habis lahiran tuh kontak dengan konselor laktasi gitu kan. Jadi Mm-mm. apa namanya, di awal banget setelah habis IMD kan nanti akan lanjut lagi nih proses menyusunya gitu. Jadi udah ibunya kurang lebih paham kira-kira nanti pelekatan dan posisi yang benar tuh pada saat menyusui itu seperti apa gitu, karena penting sekali di awal supaya ya walaupun abis lahiran sama-sama belajar ya, ibunya belajar, bayinya juga belajar gitu. Nah tapi dengan bekal sedikit si teori ini bisa memudahkan si proses belajar menyusuinya itu jadi lebih mudah gitu, karena uh, alhamdulillah sih sekarang udah banyak provider yang menyediakan konselor laktasi datang ke ruangan gitu setelah ibu bersalin gitu, tapi nggak semuanya ada gitu. Jadi edukasi di awal yang, karena kan kalau misalnya emang udah belajar sebelum lahiran misalnya anak pertama ya belum kebayang karena bayinya belum ada gitu kan, ya udah kita Mm-mm. cuma belajar teori nih, oh amubida tuh apa sih, gimana sih megang yang benar, posisi mana yang paling gampang buat pelekatan yang lebih latchnya lebih mudah gitu. Tapi pas udah lahiran dan udah melihat ada bayinya langsung tuh yang mereka jadi bisa langsung praktek juga gitu, dan lebih langsung kebayang oh gitu tuh cara buka mulutnya yang kayak gitu. Jadi itu biasanya aku ada edukasi tambahan setelah persalinan, tapi tergantung gimana kondisi ibunya. Kalau misalnya emang ini ibunya udah anak kedua, anak ketiga, dan proses menyusuinya sebelumnya udah oke, pas lagi MD dilihat bayinya pelekatannya udah bagus gitu, kayak ya aku nggak keluarin lagi. Tapi kalau misalnya memang terlihat ini anak pertama, terus habis itu masih agak bingung gimana nanti posisi pelekatannya, nah itu baru aku keluarin si bayi sama si payudara gitu. Masya Allah ya, jadi emang penting edukasi, mendapatkan edukasi breastfeeding langsung sesaat setelah lahir supaya pas lagi momen si golden periodnya si bayi ini Betul. belajar latch on gitu kan. Ya ya, Masya Allah. Nah, terus aku tuh pernah ya gini di dula bag aku nih, aku bawa kaos kaki kalau nggak salah. Ternyata kaos kaki itu kepake banget loh. Selain buat kita, kalau misalnya kita lagi jaga malam, ada tuh momen ibunya tiba-tiba kedinginan kan. Kadang-kadang badannya tuh keringetan tapi kakinya dingin. Oh, Nah jadi ini boleh kepake ya nih. akhirnya ngangetin Iya, ya. jadi kepake gitu, kepake banget. Nah, bapak ayah-ayah mungkin juga bisa masukin ke list dalam packing listnya, apa namanya, bird packing list ya untuk bawa kaos kaki. Karena emang random banget ya, tiba-tiba badannya kepanasan tapi kakinya kedinginan gitu. Ada yang minta selimutin tapi sebenarnya dia panas gitu. Nah itu bisa alhamdulillah kepake insya Allah. Iya ya, pas aku Apalagi ya. pelatihan dula pun juga dibilang sih kaos kaki tuh kayak wajib dipakai gitu, kayak Hmm, sangat disarankan untuk dipakai kaos kaki, karena ketika kayak si suhu yang di telapak kakinya itu hangat, itu tuh berpengaruh sama kondisi rahimnya juga gitu. Jadi Hmm. eh, apa namanya, kadang kan kalau ibu memang udah ada yang punya kaos kaki kan, emang dailynya juga pakai kaos kaki, jadi aku suruh dia pakai kaos kaki lagi. Tapi kalau misalnya memang enggak, kadang ya pas lagi prenatal meeting aku ingetin untuk bawa kaos kaki gitu, karena ya juga buat menyamankan ibunya juga sih. iya. Cuman susahnya gini ya, kalau misalkan kaos kaki yang tanpa karet itu, yang tanpa pentul-pentul karet di bawahnya kan, kadang-kadang ketika mereka mau gerak itu agak licin kan, apalagi kalau main gimbal, kakinya itu jadi nggak ajak. Menurut aku itu akan ngaruh ke kestabilan panggulnya dia tuh kalau misalkan dia injekannya tuh slippery gitu. Pada saat nanti dia mau gelantungan, mau main gimbal, dia mau posisi bersujud gitu, kalau nggak ajak tuh akan ngaruh sih ke kestabilan panggul. Jadi aku nyaranin bawa kaos kaki yang ada karet yang biasa buat anak-anak main itu loh. Oke. Kalau pas mepet nggak ada ya udah dicopot dulu. Iya, copot dulu karena penting ya kalau misalnya mau mau bergerak itu kakinya mesti benar-benar ajak selain buat safety juga. Iya, iya, iya. Oke, apalagi ya tadi Seru kita udah ya. bahas, Ternyata udah ada bahas ada kurma. beberapa hal yang kita Aku juga nggak tahu beda. dan jadi karena ngobrol jadi oh begitu. Jadi tadi kita udah bahas kurma, air kelapa, sisir, kain sling, apalagi kain Handuk, jarik, handuk, handuk handuk kecil. dingin, terus kompres dan kaos kaki. Sedotan, jangan lupa sedotan penting banget harus punya sedotan agar untuk memudahkan ibu-ibu minum. Beneran deh ibu-ibu hamil mostly tuh rewel sih kalau disuruh minum ya nggak sih? Kayak Dan susah tiduran minum kan kalau iya nggak pakai sedotan susah. susah Betul. bener. Iya Jadi betul ya sih. wajib punya. Benar kata Intan memang nggak semua rumah sakit tersedia, tapi mostly kalau rumah sakit di Jakarta sih ada ya menyediakan sedotan.
Tapi ini kok aku sering kok yang akhirnya sedotannya teh harus dari kita gitu. Mungkin ada Hmm, ya, tapi kayak itu bukan standar yang dikasih di kamar ya, bersalin ya, gitu ya. loh. Jadi untuk mungkin pengadaan kita harus ngurus lagi mungkin agak ribet, jadi mendingan bawa gitu. Dan Hmm. kalau bisa sedotannya yang bisa bengkok Di gitu loh, bending, lebih mudah. ya. Mm-mm. Oh iya betul. Buat ngasih Biar pas bisa lagi sambil tiduran. tiduran. Oke, menarik banget bahas-bahas isi Seru. tas dula kita. Jadi kita saling tukar pikiran dan aku jujur ya udah lama nggak ngedula ya. Jadi kayak apa ya isi tas dula gitu. Oh ternyata pas refresh, oh iya oke. Oh, sama Bahwa ini tahu yang kepake tuh apa tuh? sejadah. Sejadah iya, Bukan buat ya ibunya, tapi buat buat kita. bapaknya biasanya gitu. Mm. Karena kadang nggak Ibunya kepikiran ya ibunya bawa. kadang kepake sih. Heeh, kadang Oh nggak ada Coach kepikiran. Giselle ya lagi Gitu. nonton. Halo Coach. Buat Udah ibunya lama nggak latihan. Tarik latihan coach. Aduh, habis lebaran Gimana? ya Coach. Lanjutan. itu. Iya si sejadah tuh dipakai ibunya, iya kepake, tapi biasanya jauh lebih kepake buat suaminya sih gitu. Hmm. Karena itu tuh suka skip tuh si sejadah, jadi biasanya aku bawain sih. Iya, iya. Sama buat kita juga kayak kalau misalnya kita sholat tuh aku biasanya lebih prefer sholat di kamar dibanding harus Hmm. keluar ke Ke musola gitu karena musola. kan lebih text time ya kalau kita ke musola, jadi kayak mendingan ya aku ikut sholat di kamar biar ya udah habis beres sholat tuh udah langsung bisa gantian lagi sama yang jaga yang lainnya. Oke, oke, oke. Mari berbenah lagi isi tas Dula yang udah lama nggak Ya, dibongkar. tambah-tambahin. Mau tambahin lagi. Oke, kira-kira Rika Intan masih ada yang mau di-share lagi nggak? Kita mau ini kan, Rahasia-rahasia. kita ngobrol-ngobrol dalam rangka nggak cuma ini. Jadi nanti kita mungkin akan undang ini kan teman-teman dulu yang lainnya Hmm, dengan topik-topik yang lainnya. Mungkin cerita berstory yang menarik tuh ya, cerita pengalaman sih. Pengalaman pengalaman temenin tuh berstory. pasti ada yang unik-unik kan. Tadi Mm-mm. ke-spill sedikit yang unik, tapi di luar sana pengalaman kita kan beragam dan unik deh gitu, unik sehingga mudah-mudahan bisa ditarik pelajaran bagi sesama Mm-mm. dula maupun calon ibu bersalin. Tapi waktunya karena kita emang lagi 10 hari terakhir Ramadan ya, pengennya kan semuanya di ini, cuma kayaknya kayak terlalu tight banget. Mungkin teman-teman juga udah pada sibuk ya di perjalanan, jadi kita putusin untuk dilakukannya nanti habis Lebaran Hmm. gitu. Mungkin Ya udah kita itu bisa aja. tanya teman-teman ya, dari pengen bahas apa sih dari kita gitu. Teman-teman Oh ada nggak iya, sih hal-hal yang dipenasaranin susah ya, saranin. yang pengen Oke. diketahuin dari kita gitu, tips-tips apapun bisa boleh DM ke Cerita Lahir supaya kita bisa punya ide mau apa yang mau teman-teman bahas gitu. Oke. Ya, Oke lah silakan kalau ditutup. begitu. Terima kasih, syukron, jazakumullah khair Intan, Rika atas sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi. Insya Allah semoga menjadi amal jariah juga bagi kita semua. Izinkan aku berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat melanjutkan puasanya. Selamat berbuka Jazakallahu nanti khair. sore. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ini aku Intan yang close end ya. live ya. Oke, Aku end dadah. nih. Oke.